Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putrawatolua dari kelas D3B jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi darah dan komponen darah. Nah, darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Nah teman-teman, kita dapat melihat komponen darah manusia yang pada gambar sebelah sini ini ada terdiri dari komponen darah manusia. Yang pertama itu ada sel darah putih atau leukosit, kemudian ada trombosit. Nah trombosit itu adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar sekitar 150.000 sampai 450.000 keping per mikroliter darah. Layaknya sel darah merah, trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut dengan mitosis. Kemudian ada sel darah merah atau eritrosit. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada pembagian darah. Yang pertama itu plasma, dia sebanyak 55%, kemudian leukosit dan trombosit itu hanya kurang lebih 1% saja, dan eritrosit sebanyak 45%. Nah, selanjutnya yaitu leukosit. Leukosit atau sel darah putih adalah sel yang berperan melindungi tubuh dari infeksi penyebab penyakit. Di sini leukosit terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama neutrofil. Neutrofil itu berperan melawan bakteri fase akut. Ciri-cirinya dia bersegmen, kemudian nukleusnya berwarna ungu muda. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil dia berperan dalam kasus alergi. Ciri-cirinya nukleusnya lebih dari 1 dan bergranula. Granulanya itu besar-besar. Kemudian yang ketiga itu basofil. Basofil berperan dalam kasus alergi dan keracunan. Ciri-cirinya nukleusnya lebih dari 1 dan granulanya menutupi nukleus. Yang selanjutnya yaitu monosit. Monosit berperan untuk menelan mikroorganisme yang memapar. Ciri-cirinya monosit itu besar, nukleusnya cuma 1 dan sitoplasmanya tanpa granula. Kemudian yang terakhir itu limfosit. Limfosit berperan pada infeksi. Ciri-cirinya limfosit itu kecil atau 2 kali besarnya eritrosit dan dia tidak memiliki granula. Selanjutnya yaitu eritrosit. Eritrosit adalah sel yang berwarna merah dan berukuran kecil, cekung pada kedua sisinya sehingga jika dilihat dari samping tampak seperti bulan sabit yang saling bertolak belakang. Setiap milimeter kubik darah terdapat 5 juta sel darah merah. Eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak. Dia berfungsi untuk mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah. Bentuk eritrosit itu berbentuk cakra bikonkav atau lingkaran cekukang. Selanjutnya yaitu fungsi darah. Fungsi darah itu seperti memasuk oksigen ke sel dan jaringan, menyediakan nutrisi penting untuk sel seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Kemudian menghilangkan produk limbah seperti karbon dioksida, urea, dan asam laktat. Kemudian melindungi tubuh dari penyakit, infeksi, dan benda asing melalui sel darah putih. Dan yang terakhir yaitu mengatur suhu tubuh. Nah, selanjutnya itu sirkulasi darah. Sirkulasi darah di dalam tubuh manusia itu terjadi pertama-tama dari vena cava superior dan vena cava inferior. Dia akan menuju ke atrium kanan. Dari atrium kanan akan diteruskan ke ventrikal kanan. Dari ventrikal kanan dia akan menjadi satu arah menuju ke arteri pulmonari. Selanjutnya dari ventrikal kanan akan terjadi menjadi 2 cabang, yaitu ke rongga paru-paru kiri dan rongga paru-paru kanan. Kemudian di sini akan terjadi sebuah pertukaran respirasi di mana darah yang tidak kaya akan oksigen di paru-paru akan mengikat oksigen yang diikat oleh sel eritrosit. Kemudian oksigen ini dibutuhkan di bagian metabolisme sel.
Setelah mengikat oksigen, dia akan menuju ke vena pulmonalis bagian kiri maupun kanan dan akan menuju ke atrium kanan. Di dalam atrium kanan akan terus menuju ke bagian bawah ke ventrikal kiri. Dari ventrikal kiri akan menuju ke aorta. Nah, aorta terbagi menjadi dua, yaitu aorta bagian kapiler perut sampai ke bawah dan aorta bagian kapiler daerah kepala dan anggota gerak bagian atas. Demikian penjelasan tentang anatomi sel darah dan komponen darah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.